Halo, ada yang kenal aku? Perkenalkan, aku Matahari. Adakah kehidupan di bumi ini yang tidak membutuhkan aku? Dan apa sih yang membuat aku begitu istimewa bagi kalian? Kalian mau menjemur pakaian? Aku bisa kok mengeringkannya. Menjemur padi sampai kering? Tentu saja bisa dong. Kalau membantu tanaman dalam proses fotosintesis? Bisa. Apa sih yang enggak buat makhluk hidup di muka bumi ini? Untuk mengenal aku lebih dekat, simak videonya sampai selesai ya. Karakteristik matahari. Sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bintang terdekat, matahari juga menjadi benda langit paling terang dan paling besar. Meski demikian, ternyata matahari tergolong dalam bintang kuning kerdil loh, karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibandingkan bintang-bintang lain di tata surya. Pernah nggak kalian berpikir, seberapa besar sih matahari itu? Ternyata, matahari memiliki diameter yaitu 1.392.000 km atau 109 kali lebih besar dari diameter bumi, di mana suhu permukaannya mencapai 4.500 sampai 2 juta derajat Celcius. Nyala api matahari dapat mencapai jarak 588.000 km dari permukaannya. Berikut beberapa karakteristik matahari yang dapat diamati dengan teleskop surya khusus dari bumi. Yang pertama, bintik matahari, yaitu cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. 2. Suar surya, yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi. Meski dalam jumlah energi yang kecil, cukuplah untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. 3. Prominensa matahari, yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya, mulai dari lapisan fotosfer hingga korona. Yang terakhir, angin matahari, dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari loh. Apa saja? Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Yuk kita bahas satu persatu. Gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup oleh bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Sedangkan kalau gerhana matahari cincin terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Inti adalah lapisan dalam matahari. Lapisan ini memiliki suhu 15 juta derajat Celcius dan menjadi pusat reaksi matahari yang menghasilkan energi sangat besar. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang memiliki suhu 6.000 derajat Celcius dan ketebalan sekitar 300 km. Kromosfer adalah bagian atmosfer matahari atau lapisan gas bagian luar yang menyelimuti matahari. Lapisan ini memiliki suhu 6.000 sampai 20.000 derajat Celcius dengan ketebalan 2.000 km. Korona
adalah bagian paling luar matahari yang memiliki suhu lebih dari suhu lapisan sebelumnya, yaitu 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 700.000 km. Energi matahari dalam bahan bakar fosil. Tumbuhan dan hewan yang mati ribuan tahun lalu dan terkubur di kerak bumi dipanaskan terus-menerus oleh matahari. Kita menggunakan fosil untuk dijadikan bahan bakar kendaraan di masa sekarang. Tanpa peran matahari, fosil tidak dapat kita manfaatkan pada hari ini. Kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh. Berjemur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup seringkali menjadi resep hidup sehat. Berjemur 5-15 menit di pagi hari dipercayai cukup untuk menyehatkan tubuh. Imunitas tubuh dapat meningkat dengan paparan sinar matahari yang cukup pada tubuh kita. Kehangatan matahari untuk bumi. Sinar matahari yang terus-menerus diserap bumi menjadikan bumi terasa lebih hangat. Suhu yang tepat membuat kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Gravitasi matahari menjaga bumi. Gaya gravitasi dengan kekuatan yang tepat turut berperan dalam menjaga kekokohan posisi bumi saat ini. Tidak hanya bumi saja, gravitasi matahari juga sangat berpengaruh pada posisi planet-planet untuk tetap berada di orbitnya. Matahari, hujan, dan angin. Tanpa matahari, rasanya sangat mustahil terjadinya hujan di bumi. Hujan turun karena adanya penguapan air di lautan dan daratan, yang disebabkan karena adanya panas matahari. Uap air dikumpulkan di awan yang kemudian akan dibawa angin berkelana di langit, lalu turun sebagai air hujan yang membasahi tanah.